Pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Kerja paksa pada masa kependudukan Jepang dikenal dengan istilah Romusa. Romusa merupakan salah satu bukti penderitaan rakyat Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Kebijakan pemerintahan militer Jepang. Pada saat kependudukannya di Indonesia, Jepang melakukan pembagian 3 daerah pemerintahan militer di Indonesia, yakni 1. Pemerintahan Angkatan Darat dengan pusat di Bukit Tinggi. 2. Pemerintahan Angkatan Darat untuk Jawa dan Madura dengan pusat di Jakarta. 3. Pemerintahan Angkatan Laut untuk daerah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan pusat di Makassar. Jepang menggunakan sistem pemerintahan berdikari dalam menjalankan pemerintahnya di daerah kependudukannya. Berdikari berarti berdiri sendiri. Jepang melakukan propaganda dengan semboyan 3A. Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia, untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Selain itu, Jepang menjanjikan kemudahan bagi bangsa Indonesia dalam melakukan ibadah, mengibarkan bendera merah putih yang berdampingan dengan bendera Jepang, menggunakan bahasa Indonesia, dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama lagu kebangsaan Jepang, Kimi ga yo. 1. Membentuk organisasi-organisasi sosial. Gerakan 3A dipimpin oleh Mr. Samsudin dengan tujuan meraih simpati penduduk dan tokoh masyarakat sekitar. Dalam perkembangannya, gerakan ini kurang berhasil, sehingga Jepang membentuk organisasi yang lebih menarik. Sebagai ganti gerakan 3A, Jepang mendirikan Gerakan Pusat Tenaga Rakyat atau PUTERA pada tanggal 1 Maret 1943. Gerakan PUTERA dipimpin tokoh-tokoh nasional yang sering disebut 4 serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, K.H. Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Gerakan PUTERA cukup diminati oleh kalangan tokoh pergerakan Indonesia. Pemerintahan Jepang kurang puas dengan kegiatan yang dilakukan oleh Gerakan PUTERA karena tokoh Gerakan PUTERA memanfaatkan organisasi ini untuk melakukan konsolidasi dengan tokoh-tokoh perjuangan. Pada akhirnya, organisasi PUTERA dibubarkan oleh Jepang. Pada tahun 1944, dibentuk Jawa Hokakai, Gerakan Kebangkitan Jawa. Tujuan pokoknya adalah menggalang dukungan untuk rela berkorban demi pemerintah Jepang. Islam adalah agama yang dianut mayoritas penduduk Indonesia. Jepang merasa harus bisa menarik hati golongan ini. Maka, pada tahun 1943, Jepang membubarkan Majelis Islam A'la Indonesia dan menggantikannya dengan Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Masyumi dipimpin oleh K.H. Hashim Asyari dan K.H. Mas Mansur. 2. Pembentukan organisasi semi militer. Organisasi Barisan Pemuda Seinedan dibentuk pada 9 Maret 1943. Tujuannya adalah memberi bekal bela negara agar siap mempertahankan tanah airnya. Maksud sesungguhnya adalah untuk membantu menghadapi tentara sekutu. Fujinkai merupakan himpunan kaum wanita di atas 15 tahun untuk terikat dalam latihan semi militer. Keiboda merupakan barisan pembantu polisi untuk laki-laki berumur 20 sampai 25 tahun. Heiho yang didirikan tahun 1943 merupakan organisasi prajurit pembantu tentara Jepang. Pada saat itu, Jepang sudah mengalami kekalahan di beberapa front pertempuran.
Adapun peta yang didirikan 3 Oktober 1943 merupakan pasukan bersenjata yang memperoleh pendidikan militer secara khusus dari Jepang. Kelak, para ekspeta memiliki peranan besar dalam pertempuran melawan Jepang dan Belanda. 3. Pengerahan Romusa. Paksa melakukan kerja rodi karena takut kepada Jepang. Pada saat mereka bekerja sebagai Romusa, makanan yang mereka dapat tidak terjamin, kesehatan sangat minim, sementara pekerjaan sangat berat. Ribuan rakyat Indonesia meninggal akibat Romusa. Mendengar nasib Romusa yang sangat menyedihkan, banyak pemuda Indonesia meninggalkan kampungnya. Mereka takut akan dijadikan Romusa. Akhirnya, sebagian besar desa hanya didiami oleh kaum perempuan, orang tua, dan anak-anak. Penjajahan Jepang sangat menyengsarakan adalah pemaksaan wanita-wanita untuk menjadi Jukun Ienfu. Jukun Ienfu adalah wanita yang dipaksa Jepang untuk menjadi wanita penghibur Jepang di berbagai pos medan pertempuran. Banyak gadis-gadis desa diambil paksa tentara Jepang untuk menjadi Jukun Ienfu. Sebagian mereka tidak kembali walaupun Perang Dunia II telah berakhir. Eksploitasi kekayaan alam. Jepang mengambil alih seluruh aset ekonomi Belanda dan mengawasi secara langsung seluruh usahanya. Usaha perkebunan dan industri harus mendukung untuk keperluan perang seperti tanaman jarak untuk minyak pelumas. Rakyat wajib menyerahkan bahan pangan besar-besaran kepada Jepang. Jepang memanfaatkan Jawa Hokkai dan instansi pemerintahan lainnya. Keadaan inilah yang semakin menyengsarakan rakyat Indonesia. Pada masa panen, rakyat wajib melakukan setor padi sedemikian rupa, sehingga mereka hanya membawa pulang padi sekitar 20% dari panen yang dilakukannya. Kondisi ini mengakibatkan musibah kelaparan dan penyakit busung lapar di Indonesia. Banyak penduduk yang memakan umbi-umbian liar yang sebenarnya hanya pantas untuk makanan ternak. Sekian dari kami tentang kebijakan pemerintahan militer Jepang. Terima kasih.